Setelah TKP Gunung Salju tempat persembunyian Wang Lin tanpa diduga tiba-tiba berguncang secara dahsyat. Pasca guncangan dahsyat itu pun diikuti dengan kemunculan tak terhitung jumlahnya patung es misterius berbentuk siluman yang waktu itu pernah ditemukan Wang Lin tersembunyi di TKP bawah tanah Aliansi 4 Sekte. Dengan ketika kemunculannya, patung-patung es itu pun mulai bersinar ketika semuanya melesat dengan kecepatan tak terbayangkan di atas seluruh penjuru langit Aliansi 4 Sekte. Saat tak lama kemudian, itu pun diikuti oleh kemunculan gelombang aura biru yang tiba-tiba dengan cepat menyebar dan mengitari TKP wilayah Aliansi 4 Sekte dalam jarak ribuan kilometer. Menyebabkan para praktisi Aliansi 4 Sekte pun yang tak dapat menghindar dan malah terkena gelombang aura biru ini. Tubuh mereka pun secara menyuramkan membeku dan berubah menjadi sebuah patung es yang tiba-tiba memancarkan ledakan dahsyat sampai hancur berkeping-keping, sehingga membuat para praktisi Aliansi 4 Sekte lainnya pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di balik kepanikan yang ditunjukkan di masing-masing raut wajahnya. Mengingat mereka tak menyangka rekan seperjuangan mereka itu mau secara menyuramkan dengan menjadi sebuah patung es. Namun ketika para praktisi Aliansi 4 Sekte ini masih menunjukkan keterkejutannya ini, pancaran tekanan kuat pun tiba-tiba keluar dari celah di tengah-tengah patung es. Diikuti dengan kemunculan makhluk besar bertubuh ular pun perlahan turun dari celah. Saat ketika kemunculannya, gelombang aura biru sebelumnya pun menjadi semakin menggila. Dan tak peduli apapun yang disentuhnya, bahkan gunung salju TKP persembunyian Wang Lin sekalipun, semuanya pun akan membeku menjadi balok es. Sehingga hal itu pun lantas membuat Wang Lin spontan mengambil tindakan melesat ke arah langit meninggalkan TKP gunung salju. Dengan tak lama pasca kepergiannya itu, gunung salju yang ditinggalinya itu pun berubah menjadi sebuah gunung es, menyebabkan Wang Lin pun spontan terheran-heran dengan sudah menduga sebelumnya bahwa makhluk itu merupakan jelmaan patung es yang pernah ditemuinya waktu itu. Meskipun ia sudah memberitahukan Zhou Tai mengenai masalah ini, apakah Aliansi 4 Sekte akan melakukan sesuatu untuk menangani masalah itu atau tidak itu bukanlah urusannya. Jadi ia pun memutuskan untuk tak terlibat sedikit pun dalam masalah ini dan memilih untuk menyaksikan secara santuy pertempuran barbar itu di arah kejauhan. Sementara itu pada saat ini pasca kemunculan siluman ular itu, Zhou Tai pun berdiri di atas kepala naganya di balik kesangaran yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia pun secara tiba-tiba memerintahkan naga hitamnya untuk bergegas menyerbu ke arah siluman ular besar itu mencoba untuk menghabisinya. Tapi tepat baru saja Zhou Tai hendak akan melesat bersama naga hitamnya itu ke TKP siluman ular, tanpa diduga suara dingin pun tiba-tiba datang dari celah dan melontarkan perkataan pada Zhou Tai untuk menghentikan tindakan barbarnya itu, mengingat negara Suyu mereka memiliki dekingan dari planet Sujaku yang berjanji akan membantu mereka selama pertempuran ini. Dengan pasca suara dingin itu terdengar, seorang wanita anggun cantik dan glowing dengan penampilan rambut panjangnya pun tiba-tiba keluar dari celah, yang ternyata wanita itu merupakan jenius asli dari negara Suyu yang sosoknya sangat diperebutkan oleh planet Sujaku. Sehingga dari sinilah kita akhirnya dapat mengetahui bahwa sosok wanita es yang dilawan ke-9 praktisi Aliansi 4 Sekte sebelumnya adalah KW, dengan ia ternyata dikorbankan terlebih dahulu dalam pertempuran ini, memakai identitas dan kemampuan si jenius wanita itu agar memuluskan langkah si jenius wanita itu dalam menggendong negara Suyu untuk memenangkan pertempuran besar ini. Sebelum kemudian ia pun melambaikan tangannya menyerap 5 elemen roh yang notabene merupakan kemampuan asli tubuh roh 5 elemen yang dipinjamkannya dari mayat si wanita SKW sebelumnya. Namun ketika ia menemukan salah satu elemen roh dari kemampuan tubuh roh 5 elemennya itu menghilang, ia pun tiba-tiba merasakan kejanggalan di balik ekspresi suram yang ditunjukkan di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapan sanggarnya ke arah 7 penatua dari negara Suyunya yang saat ini ada di langit, tampak berniat ingin meluncurkan serangannya. Tetapi di sini ia pun tak mengincar untuk menyerang si naga hitam, dikarenakan ia tak memiliki hak sedikit pun untuk memokatkan si naga itu, melainkan ia hanya ingin memokatkan Zhou Tai bertujuan menghilangkan garis keturunannya. Dengan segera ia pun melambaikan tangannya, memunculkan serangan gelombang energi spiritual yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Zhou Tai, sehingga membuat Zhou Tai pun yang tak dapat menghindar terkena serangan edan ini. Tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh, tampak seperti meteor yang jatuh dari langit meninggalkan naga hitamnya. Sebelum kemudian pria tua berjubah hitam dari negara Suyu itu pun menyerap darah yang dimuntahkan Zhou Tai pasca serangan brutalnya ini di tangannya, mengubahnya menjadi sebuah darah ungu yang tanpa basa-basi segera dimasukkannya ke dalam dahi si naga hitam. Dengan ketika darah ungu itu memasuki dahinya, si naga hitam pun spontan melontarkan raungan suramnya, diikuti jiwanya pun yang tanpa diduga tiba-tiba terbebas dari tubuhnya untuk secara membagongkannya melesat menjauh menghilang meninggalkan tubuh aslinya.
menyebabkan tubuh aslinya pun yang saat ini tak memiliki jiwa lagi pada akhirnya jatuh gubrak ke tanah layaknya seekor mayat naga, sehingga hal ini pun lantas membuat aliansi empat sekte kali ini dirundung kepanikan dikarenakan si naga hitam itu yang notabene sang pelindung aliansi mereka nyatanya kali ini telah mokat. Namun di balik kepanikan yang kali ini masih ditunjukkan para anggota aliansi empat sekte, jenis wanita negara Suyu pun kali ini mendarat di atas kepala siluman ularnya sebelumnya untuk kemudian menunjuk jarinya tanpa memberikan sebuah perintah padanya, yang menyebabkan siluman ular itu pun yang melihatnya sontak menunjukkan kepatuhannya. Setelah siluman ular menunjukkan kepatuhannya atas perintah dari jenis wanita negara Suyu, ia pun segera menyemburkan jigong aura biru dari mulutnya yang langsung menyebar ke arah semua para anggota aliansi empat sekte. Dengan ketika para anggota aliansi empat sekte terkena jigong aura biru ini, terkecuali para praktisi ranah kultivasi formasi jiwa, tubuh mereka pun secara menyuramkannya berubah menjadi sebuah patung es yang segera dihancurkan dengan ledakan, sehingga membuat seluruh pencuru aliansi empat sekte pun kali ini berubah menjadi layaknya seperti dunia es. Bahkan Wang Lin pun yang kali ini masih mengamati pertempuran itu di kejauhan juga terkena dampak serangan jigong aura biru ini yang segera menyebar ke TKP-nya. Sehingga membuatnya pun yang tak mau membeku atas serangan dingin mematikan itu, sosoknya pun melesat kabur secepat kilat meninggalkan TKP-nya dengan tujuannya kali ini adalah OTW menuju ke TKP Zhou Wutai yang sebelumnya secara menyuramkan terpental jatuh ke tanah akibat serangan si pria tua negara Suyu. Saat ketika sampai di sana, menemukan tubuh Zhou Wutai ternyata terkapar di tumpukan salju yang berada di sebuah TKP lubang gunung salju. Ia pun mendapati bang kuat dari aliansi empat sekte itu tidaklah mokat, melainkan ia hanya tak sadarkan diri saja alias pingsan. Sehingga membuatnya pun yang melihatnya segera memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan cepat mengambil tas penyimpanan Zhou Wutai, lalu tanpa basa-basi langsung bergegas membawanya pergi membawa tubuh Zhou Wutai. Wang Lin pun terus melakukan penerbangannya dalam kecepatan kilatnya di langit, meninggalkan TKP wilayah pertempuran. Dengan ketika melakukan penerbangannya ini, ia pun kemudian menggunakan akal ilahinya yang kuat untuk menghapus akal ilahi Zhou Wutai dari tas penyimpanannya, serta mencoba mengecek isi di dalamnya, dan spontan merasakan kegirangan menemukan kuali hujan ada di dalamnya. Namun tepat ketika Wang Lin masih menunjukkan rasa girangnya ini, ekspresi di raut wajahnya pun spontan tiba-tiba mengalami perubahan. Dikarenakan kali ini ia bisa melihat ada sebuah menara besar muncul di depannya dengan sosok wanita tua berwajah ganas ada di sana, diikuti gerakan tangan yang perlahan terangkat tanpa seolah-olah berniat akan meluncurkan serangannya, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya dengan cepat bergegas mundur sebelum kemudian memunculkan salah satu jiwa anggota inti keluarga Teng yang langsung diperintahkannya untuk menyerang si wanita tuwir itu. Sehingga membuat sosok jiwa anggota inti keluarga Teng itu pun tanpa basa-basi segera melesat ke arah si wanita tua itu, berniat meluncurkan serangan brutalnya. Saat ini pun membuat si wanita tuwir itu yang melihatnya segera menunjuk jarinya. Dengan itu pun tiba-tiba menghasilkan gelombang energi es yang langsung menjebak sosok jiwa itu, sehingga membuat si wanita tuwir itu pun spontan menunjukkan raut wajah tengilnya tanpa meremehkan serangan jiwa yang dilesatkan Wang Lin itu ke arahnya. Tapi ketika ketengilan ini masih ditunjukkan si wanita tuwir itu, Wang Lin pun spontan melontarkan secara lantang kata ledakan dari mulutnya. Dengan setelah kata ledakan itu berhasil diucapkannya, roh jiwa anggota inti keluarga Teng itu pun yang kali ini terjebak di dalam perangkap energi es, tiba-tiba meledak secara dahsyat, berubah menjadi sekumpulan asap hitam yang langsung menyebar menutupi TKP wilayah baku hantam Wang Lin dan si wanita tuwir itu, sehingga hal ini pun lantas dimanfaatkan Wang Lin untuk mengilang secepat kilat dari pandangan si wanita tuwir itu. Dengan ketika ia muncul kembali, dirinya pun sudah melesat lebih dari ribuan kilometer jauhnya, meninggalkan si wanita tuwir itu, sembari memunculkan banyak iblis selain Suligo yang segera diledakannya menjadi asap hitam di belakangnya, bertujuan menghilangkan jejaknya dari kejaran si wanita tuwir itu. Tetapi demikian ketika Wang Lin mengalami perasaan lega bahwa dirinya berhasil menjauh meninggalkan si wanita tua itu, nyatanya si wanita tua itu pun masih cara edan mengejarnya di belakang, di balik menara esnya yang kali ini memiliki penampilan asap hitam, dengan sosoknya secara santuy duduk di atasnya, diikuti teriakan keras yang dilontarkannya pada Wang Lin bahwa dirinya tak akan bisa kabur sedikit pun dari kejarannya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya segera berbalik, memunculkan gelombang asap hitam dari tangannya yang perlahan berkumpul membentuk sebuah boneka Nesensol. Dengan ketika kemunculan si boneka itu, Wang Lin pun segera mengisi kodam energi di dalam tubuhnya berupa kilatan petir merah dari dahinya,
Sebelum kemudian ia pun segera melontarkan teriakan perintahnya pada si boneka Nescensol itu untuk bergegas menyerang si wanita tuir. Dengan ketika si boneka itu beberapa meter mendekati TKP-nya, ia pun melontarkan secara lantang lagi kata ledakan yang mengakibatkan si boneka itu pun meledak secara dahsyat. Dengan kali ini ledakan yang dihasilkannya pun jauh lebih mengerikan dari ledakan para roh jiwa sebelumnya, yang bahkan dibawa kendali si boneka Nescensol itu. Energi yang dihasilkan dari ledakannya pun tak sedikit pun menyebar ke segala arah, melainkan itu hanya ditujukan kepada si wanita tuir bercampur kilatan petir merah yang langsung menerjang ke arahnya. Menyebabkan si wanita tuir itu pun yang melihatnya tak terlalu menanggapi serangan kilatan petir merah dari Wang Lin itu, melainkan dia hanya berfokus pada ledakan yang dihasilkan si boneka Nescensol itu. Dengan segera ia pun memunculkan sinar cahaya putih dari menara esnya yang segera bersatu membentuk sebuah perisai es bertujuan untuk melindungi dirinya. Namun demikian pasca berhasil menghindari ledakan itu dengan perisai es yang dimunculkannya, wanita itu pun spontan tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi panik di raut wajahnya dikarenakan serangan kilatan petir merah yang dianggapnya lemah sebelumnya. Nyatanya berhasil menembus perisai esnya yang langsung dihancurkannya untuk tanpa basa-basi secara brutalnya menghantam tubuhnya, sehingga membuat si wanita itu pun mengalami kesuraman di balik kepucatan yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya. Sebelum kemudian ia pun mengembangkan jubah putihnya yang segera membentuk sebuah formasi untuk menghentikan penindasan yang dialaminya dari serangan kilatan petir merah sebelumnya. Dengan setelah kembali dalam keadaan normalnya, ia pun kembali duduk di menara esnya dan pada akhirnya memutuskan untuk mengejar Wang Lin lagi. Sementara si wanita tuir itu masih melakukan pengejaran, Wang Lin pun saat ini terus menunjukkan mode penerbangan dengan kecepatan kilatnya meninggalkan si wanita tuir itu. Tapi dikarenakan kesenjangan antar kultivasinya, dengan si wanita itu berada di tahap formasi jiwa menengah, sementara Wang Lin berada di tahap akhir Nescensol. Seberapa jauh Wang Lin terus melakukan penerbangannya ini, bahkan dengan kecepatan kilatnya sekalipun, ia pun dapat merasakan si wanita tua itu masih dengan batunya mengejarnya di belakang, sehingga membuatnya pun kali ini lagi-lagi mulai dirundung rasa gundah gulana, apakah harus membantainya ataukah terus melarikan diri seedan-edannya dari hadapannya. Namun setelah sejenak memikirkan hal ini, Wang Lin pun akhirnya membuat keputusan barbar untuk membantai si wanita tuir itu, mengingat dia tahu dirinya harus menuntaskan masalah dengannya lebih cepat, sebab begitu para ahli negara Suyu tiba di TKP buahku hantam mereka, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri.